Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita ya Sobat Sains. Jadi kemarin sempat terhenti rangkaian video kita ya di Sains Farmasi, dan sekarang kita mau lanjut lagi dan kita mungkin akan fokus lagi ke bagian teoritik ya, ataupun bagian sainsnya. Jadi di sesi kali ini kita akan bahas tentang pelajaran farmakologi saja ya Sobat Sains. Jadi bagi kamu yang sedang kuliah ataupun ngambil mata kuliah farmakologi, mungkin ada baiknya untuk mengikuti rangkaian daripada video kali ini ya Sobat Sains. Jadi di video kali ini kita membahas terlebih dahulu tentang pendahuluan ya. Pendahuluan daripada farmakologi dan toksikologi. Nah, jadi sebelum kita tahu ya Sobat Sains, sebelum kita membahas tentang farmakologi tadi, kita wajib tahu dulu ya, ini pengantarnya. Dimana itu kata farmakologi itu berasal daripada kata Yunani ya, dari bahasa Yunani yang berasal daripada kata farmakon dan logos. Dimana itu farmakon ya, ini farmakon yang artinya itu adalah obat dan logos artinya adalah ilmu. Jadi di sini arti daripada keduanya tadi ketika digabungkan yang disebut dengan farmakologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang obat ataupun segala sesuatu yang mengenai obat. Jadi kita mungkin biasa lihat ya Sobat Sains ya, itu mungkin ada kayak lambang ini ya, gambar saya cukup jelek di sini. Jadi ada seperti lambang ular dan gelas itu ya Sobat Sains. Itu mungkin bisa mengartikan atau bisa mendeskripsikan sebagai lambang daripada kefarmasian tadi ya Sobat Sains. Nah, jadi ada ularnya di sini ya Sobat Sains. Ini ada ularnya, ada gelasnya. Yakni kalau yang ular itu melambangkan daripada racun dan gelas itu melambangkan daripada wadah. Jadi dalam hal ini racun bisa saja berkhasiat sebagai obat ataupun bisa juga berkhasiat sebagai racun itu sendiri. Jadi dengan kita memahami daripada makna kata daripada farmakologi itu sendiri yang terdiri di atas kata farmakon dan logos, yakninya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu mengenai obat, maka kita pasti akan membahas kedepannya nanti itu adalah segala sesuatunya mengenai obat. Kalau kita bicara obat, pastilah mau tidak mau, suka tak suka, kita akan juga membahas terkait dengan penyakit. Nah, dalam hal ini kita mungkin next ya. Next ke slide berikutnya. Di slide berikutnya pun kita akan disuguhkan lagi ya Sobat ya. Oke, sebentar. Nah, ini bagaimana ini? Nah, oke, next kita disuguhkan tentang batasan antara obat dan racun. Nah, obat bisa saja menjadi racun atau malah sebaliknya. Bisa jadi racun ataupun bisa jadi obat. Oke, dalam hal ini yang membedakan kedua hal ini ya Sobat Sains, baik itu obat ataupun racun, itu ada beberapa hal yang mendasarinya. Nah, ada beberapa hal yang mendasarinya. Yakninya kita membahas di bawah tadi yang batas jarak antara obat dan racun itu sangatlah pendek. Nah, itu kalau kata sangat pendek di sini adalah pasti ada ukurannya gitu ya. Pasti ada ukurannya. Nanti kita akan membahas terkait dengan indeks terapi. Nah, terapi. Jadi kita nanti akan juga membahas tentang indeks terapi ya Sobat Sains. Itu nanti aja kita bahasnya ya. Jadi ada ukurannya di situ dan itu tergantung daripada cara pemberiannya dan juga dosis daripada pemberian sediaan tersebut ataupun obat ataupun sediaan tersebut. Yang mengerankan adalah bahwa aksi dan efek setiap obat pada tubuh manusia akan berbeda-beda. Ini nyata sekali ya Sobat Sains. Itu dosis, kalau kita bicara tentang dosis,
jarak antara dosis ataupun pemberian dosis pada satu orang dengan orang lainnya, seyogianya itu adalah berbeda ya Sobat Sains. Itu berbeda. Nah, jadi di sini satu orang dengan orang lainnya tadi memang harusnya berbeda karena mungkin beda usia ya. Nah, beda usia atau beda berat badan gitu ya. Jadi jangan tersinggung nih berat badan yang berlebih ya Sobat Sains. Bagi kamu yang berat badan berlebih, pastilah kalau mereka memiliki berat badan berlebih, pastilah butuh dosis yang lebih besar daripada pemberian obat tadi. Nah, begitulah sebaliknya. Kalau mungkin semakin kurus ya, itu mungkin akan semakin kecil pemberian dosisnya hingga didapatkanlah sebuah efek terapi yang dikehendaki sebagai layaknya obat. Nah, itu mesti kita pahami dulu ya Sobat Sains. Jadi batasan antara obat dan racun itu ada takarannya, ada jaraknya, ada ukurannya di situ ya. Ukurannya di situ. Jadi dibahas nanti di MIC dan MTC tentunya. Ntar aja kita membahasnya. Oke. Di next ya. Nah, next kita masuk ke bagian fase perjalanan obat sebelum dia sampai ke tempat aksi. Yakninya ini bagaimana perjalanannya, mulai daripada dia dikupas daripada bentuk sediaannya tadi ataupun sediaannya tadi berupa tablet ya. Kalau tablet itu di dalam blister, di dalam kemasannya itu bagaimana prosesnya sehingga dia sampai ke dalam sel target ataupun beraktivitas secara farmakodinamik. Jadi di sini ada 3 ya Sobat Sains, ada 3 fase yang mesti dilewati oleh obat. Nah, sebelum dia tiba ke tempat aksinya ataupun sasarannya. Yakni di sini ada fase biofarmaseutik, yang kedua itu adalah fase farmakokinetik, dan yang ketiga adalah fase farmakodinamik. Di mana itu fase biofarmaseutik tadi yakninya adalah sebuah ilmu yang menyelidiki tentang pengaruh daripada pembuatan sediaannya terhadap kegiatan terapeutik obat. Jadi dalam hal ini bentuk sediaan obat tadi itu mungkin akan memberikan pengaruh atau bahkan memberikan pengaruh tentunya kepada kegiatan terapeutik tadi. Misalnya dalam sediaan obat tertentu ya Sobat Sains, dalam sediaan parenteral itu mungkin akan lebih cepat memberikan efek. Sementara kalau dalam bentuk sediaan oral ataupun topikal itu mungkin akan jauh lebih lama dampak daripada efek tersebut. Itu adalah kajian daripada biofarmaseutik. Next kita membahas tentang farmakodinamik, yakninya adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang cara kerja, efek terhadap fungsi organ, dan pengaruhnya terhadap reaksi biokimia dan struktur obat. Berikut juga pengaruh obat terhadap sel yang hidup. Jadi dalam hal ini mungkin bisa disingkat aja kali bahasanya ya Sobat Sains, yakninya itu adalah bagaimana nasib sebuah obat ya. Oke, dibikin di sini ya. Nasib obat di dalam tubuhnya. Jadi bagaimana nasibnya? Apakah dia bernasib baik ataupun bernasib buruk gitu ya. Jadi kalau dalam kategori bernasib baik tadi ya dia memang menunjukkan yang namanya efek yang diharapkan. Mungkin kalau yang dikatakan bernasib buruk kali ya, dia tidak menunjukkan sebuah efek yang diharapkan. Artinya sia-sia aja obat yang diberikan ataupun dipaparkan ke tubuh pasien tersebut. Oke, itu adalah 2 fase ya Sobat Sains. Dan yang ketiga adalah tentang fase farmakodinamik. Nah, dimana kalau di fase farmakodinamik tadi kita membahas tentang bagaimana sebuah obat tadi bisa berefek. Nah, itu adalah fase terakhir daripada keseluruhan skema fase yang dialami oleh obat. Nah, di dalam hal ini adalah skema ya Sobat Sains. Ini adalah bentuk sediaan obat
Kalau dalam video ini ya Sobat Sains, saya bikinkan dalam bentuk tablet. Yakni kalau tablet ini bisa diganti-ganti ya Sobat ya. Bisa kapsul, bisa pil, bisa lain-lain gitu ya. Tergantung bentuk sediaannya, zat aktifnya. Jadi ini ada zat aktif dengan zat tambahan ya Sobat Sains. Dia bergabung di situ. Sementara dalam tubuh manusia ketika seseorang mengkonsumsi obat tersebut, ketika sudah sampai di saluran pencernaan, dia akan mengalami fase pecah di situ atau disebut dengan fase liberasi. Nah, jadi dia tadi tablet, kita sebut tablet Sobat Sains. Tablet tadi akan pecah menjadi granul. Nah, jadi dalam sediaan granul tadi zat aktif akan terlepas dan terlarut. Dalam hal ini zat aktif akan terpisah dengan zat tambahan ya. Dan fase ini disebut dengan fase biofarmaseutik. Sehingga ketika zat aktif sudah terlepas tadi, sudah terlepas daripada sediaan ataupun zat tambahannya tadi, maka akan tercipta suatu keadaan yang disebut dengan ketersediaan farmasi, yakninya obat siap untuk diabsorpsi. Nah, obat siap untuk diabsorpsi ya Sobat Sains. Dan lanjut kita ke sini. Nah, jadi ketika obat sudah siap untuk dilepaskan gitu ya, jadi masuklah kita ke fase nasib obat di dalam tubuh yang kita sebut dengan fase farmakokinetik. Jadi zat aktif tadi ya Sobat Sains akan mengalami 4 fase tentunya di sini. Nah, 4 fase tersebut adalah fase absorpsi. Yang fase pertama absorpsi, berikutnya distribusi, berikutnya metabolisme, dan berikutnya itu ekskresi. Ini adalah fase daripada farmakokinetik. Nah, farmakokinetik. Jadi setelah dialamilah fase seperti ini, maka akan tercipta suatu keadaan ataupun ketersediaan hayati di dalam tubuh, yakninya obat siap untuk memberikan efek. Nah, jadi dalam hal ini obat sudah hampir sampai di tujuannya Sobat Sains, yakninya bisa digarisbawahi tadi ya Sobat Sains. Jadi si obat tadi bisa seperti obat ataupun bisa sebagai substrat. Nah, ini ditekankan lagi di sini, obat ataupun substrat. Nah, ini akan terjadi yang namanya interaksi obat. Nah, interaksi obat di sini dengan reseptor ataupun interaksi antara substrat tadi dengan reseptor tadi di tempat kerja. Nah, fase ini dinamakan ataupun disebut dengan fase farmakodinamik. Nah, sehingga setelah terjadi interaksi ya, berikatan ataupun adanya ikatan ataupun blocking ataupun sejenisnya ataupun apapun itu ya Sobat Sains, interaksi antara obat dengan reseptor tadi di tempat lokasi kerjanya tadi, di tempat duduknya tadi, maka obat tadi siap untuk memberikan efeknya. Nah, efek terapinya pada pasien. Nah, itu adalah penjelasan terkait pendahuluan dan bagaimana obat ini dapat bekerja di dalam tubuh ya Sobat Sains. Jadi sedikit banyaknya daripada video kali ini kita bisa mengetahui bagaimana cara kerja obat di dalam tubuh. Oke Sobat Sains, mungkin sampai di sini aja video kita kali ini ya Sobat Sains. Next nanti kita akan lanjutkan lagi bagian video daripada pembelajaran farmakologi ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.